Salam, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. Bertemu kembali dalam penjelasan pelajaran firman Tuhan hari ini. Kamis, tanggal 14 bulan Mei tahun ke-2026, judul pelajaran hari ini adalah pertanyaan-pertanyaan lain mengenai doa. Bapak Ibu sekalian, doa merupakan kebutuhan rohani yang sangat penting bagi kehidupan orang percaya, karena melalui doa manusia belajar membangun hubungan yang hidup dan dekat dengan Allah yang Maha Tahu dan Maha Kuasa. Banyak orang bertanya, mengapa manusia masih perlu berdoa jika Allah sudah mengetahui seluruh isi hati, kebutuhan, kelemahan, bahkan pergumulan manusia sebelum diucapkan melalui kata-kata. Pelajaran ini menjelaskan bahwa doa bukan dilakukan untuk memberi informasi kepada Allah, sebab Allah mengetahui segala sesuatu bahkan sebelum manusia memikirkannya. Tetapi doa dilakukan agar manusia membuka hati untuk menerima kehadiran dan pekerjaan Allah dalam hidupnya. Bapak Ibu, pernyataan Ellen G. White menegaskan bahwa doa bukan membawa Allah turun kepada manusia, melainkan membawa manusia mendekat kepada Allah, sehingga hati manusia diubahkan oleh kasih dan kuasanya. Melalui doa, manusia belajar berhenti sejenak dari kesibukan dunia yang sering membuat hati menjadi keras, sombong, dan lupa bahwa hidup sepenuhnya bergantung kepada Tuhan. Doa juga menolong manusia menyadari keterbatasannya, sehingga ia tidak lagi mengandalkan kekuatan sendiri, melainkan menyerahkan hidupnya kepada pimpinan Allah yang sempurna. Selain itu, doa membuka kesempatan bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati manusia. Bahkan ketika seseorang tidak tahu bagaimana harus berdoa, sebab Roh Kudus sendiri menjadi pengantara yang menyampaikan isi hati manusia kepada saudara kekasih. Berdoa ketika keadaan sedang baik sering kali menjadi tantangan besar bagi banyak orang, karena manusia cenderung mencari Tuhan hanya ketika menghadapi kesulitan, penderitaan, atau masalah yang berat. Ketika hidup terasa nyaman, berhasil, sehat, dan berkecukupan, manusia mudah jatuh dalam rasa cukup diri, sehingga merasa tidak terlalu membutuhkan pertolongan Allah dalam kehidupan sehari-hari. Kesombongan rohani seperti ini sangat berbahaya, karena perlahan-lahan menjauhkan hati manusia dari hubungan yang intim dengan Tuhan dan membuat kehidupan rohani menjadi kering tanpa disadari. Saudara, pelajaran ini mengingatkan bahwa jika malaikat-malaikat yang sempurna saja terus menyembah dan memuliakan Allah tanpa henti, maka manusia berdosa seharusnya jauh lebih membutuhkan hadirat Tuhan setiap waktu. Dalam kitab Matius 5 ayat 6 dijelaskan bahwa orang yang lapar dan haus akan kebenaran akan dipuaskan oleh Allah. Artinya hanya mereka yang sungguh merasa membutuhkan Tuhan yang akan mengalami kepenuhan rohani. Sementara itu, saudara, kitab Yesaya 44 ayat 3 menggambarkan bagaimana Allah akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, yang menunjukkan bahwa Allah rindu memenuhi kehidupan orang
yang menyadari kebutuhan rohaninya. Oleh sebab itu, doa bukan hanya dilakukan ketika ada masalah, tetapi juga harus menjadi gaya hidup setiap hari sebagai bentuk ketergantungan total kepada Allah yang menjadi sumber kehidupan. Bapa Kibu kekasih, iman memiliki hubungan yang sangat erat dengan doa. Karena doa tanpa iman akan menjadi sekadar kata-kata kosong yang tidak lahir dari keyakinan kepada kuasa dan janji Allah. Kitab Ibrani 11 ayat 6 menegaskan bahwa tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab setiap orang yang datang kepadanya harus percaya bahwa Allah ada dan memberikan upah kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ellen G. White menjelaskan bahwa doa dan iman adalah ilmu ilahi yang harus dipelajari oleh setiap orang percaya agar hidupnya berhasil menurut kehendak Tuhan. Ketika seseorang berdoa Bapa Kibu, ia tidak hanya menyampaikan permintaan, tetapi juga harus percaya bahwa Allah mendengar, mengasihi, dan bekerja sesuai dengan kehendaknya yang sempurna. Dalam kitab Markus 11 ayat 24, Yesus mengajarkan bahwa apa saja yang diminta dalam doa harus dipercayai telah diterima. Namun keyakinan itu harus tetap berada dalam batas kehendak Allah dan sesuai dengan janjinya dalam Alkitab. Bapak Ibu, hal ini berarti iman sejati bukan memaksa Allah mengikuti keinginan manusia, melainkan percaya bahwa Allah mengetahui apa yang terbaik bagi kehidupan umatnya. Orang yang memiliki iman dalam doa juga tidak selalu menuntut bukti secara langsung atau melihat hasil secara lahiriah, sebab ia percaya bahwa Allah tetap bekerja meskipun jawabannya belum terlihat oleh mata manusia. Saudara, ini juga menjelaskan bahwa doa memiliki beberapa bentuk penting yang semuanya perlu dipelihara secara seimbang dalam kehidupan rohani orang percaya setiap hari. Bentuk doa yang paling utama adalah doa pribadi, karena hubungan dengan Allah tidak dapat digantikan oleh aktivitas rohani bersama orang lain, seberapa aktif pun seseorang di gereja. Yesus sendiri mengajarkan dalam kitab Matius 6 ayat 6, agar setiap orang masuk ke kamar dan berdoa kepada Bapa secara pribadi. Sebab di tempat tersembunyi itulah hati manusia dibentuk dan dimurnikan di hadapan Tuhan. Saudara, dalam doa pribadi, seseorang dapat dengan jujur membuka seluruh isi hati, mengakui dosa, menyampaikan pergumulan, dan mendengarkan suara Tuhan tanpa gangguan dari dunia luar. Selain doa pribadi, doa keluarga dan kelompok kecil juga sangat penting, karena melalui doa bersama, anggota keluarga dan sesama orang percaya saling menguatkan, mendukung, dan bertumbuh dalam kasih Kristus. Kitab Kisah Para Rasul 12 ayat 12 menunjukkan bahwa jemaat mula-mula berkumpul bersama untuk berdoa dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan bekerja dengan luar biasa melalui doa mereka. Di samping itu, doa bersama seluruh jemaat gereja juga memiliki kekuatan besar, karena melalui persekutuan doa, gereja dipersatukan dalam iman, kasih, dan pengharapan kepada Allah. Bapa Ibu kekasih, mendengarkan suara Allah merupakan bagian penting dari doa yang sering diabaikan, karena banyak orang lebih sibuk berbicara daripada menyediakan waktu untuk mendengar kehendak Tuhan. Doa sejati
bukan hanya menyampaikan daftar permintaan kepada Allah, tetapi juga memberi kesempatan kepada Tuhan untuk berbicara, menegur, membimbing, dan mengubah kehidupan manusia melalui firman-Nya. Cara paling aman dan jelas untuk mendengarkan suara Allah adalah dengan membaca Alkitab secara teratur sambil berdoa, memohon tuntunan Roh Kudus agar memahami kehendak Tuhan dengan benar. Bapa Kibu, firman Tuhan menjadi dasar utama bagi kehidupan rohani, karena melalui Alkitab manusia mengenal karakter Allah, memahami janjinya, dan mengetahui jalan hidup yang benar menurut kehendak-Nya. Pelajaran ini memperingatkan agar orang percaya tidak terjebak dalam kecenderungan hanya mengikuti pikiran sendiri atau mengosongkan pikiran tanpa dasar firman. Sebab hal itu dapat menyesatkan dan menjauhkan manusia dari kebenaran. Ketika doa dipadukan dengan pembelajaran Alkitab dalam waktu teduh setiap hari, hubungan dengan Allah akan semakin mendalam dan kehidupan rohani akan bertumbuh secara sehat melalui proses mendengar dan taat kepada firman Tuhan. Manusia dibentuk menjadi pribadi yang semakin serupa dengan karakter Kristus dalam pikiran, perkataan, dan tindakan sehari-hari. Saudara-saudara terkasih, keseluruhan pelajaran ini menekankan bahwa doa bukan sekadar kewajiban agama atau rutinitas rohani, tetapi merupakan napas kehidupan bagi setiap orang yang ingin hidup dekat dengan Allah. Doa menolong manusia menyadari bahwa tanpa Tuhan ia lemah, terbatas, dan tidak mampu menjalani kehidupan dengan benar hanya mengandalkan kekuatan sendiri. Doa juga mengajarkan kerendahan hati, karena ketika seseorang berlutut di hadapan Allah, ia mengakui bahwa Tuhanlah penguasa hidup yang layak dihormati dan ditaati sepenuhnya. Melalui doa yang disertai iman, manusia belajar percaya kepada janji Tuhan sekalipun keadaan belum berubah dan jawaban doa belum terlihat secara nyata. Kehidupan doa yang sehat harus mencakup doa pribadi, doa keluarga, doa kelompok kecil, dan doa bersama jemaat, agar hubungan dengan Allah dan sesama semakin kuat dan bertumbuh. Selain itu, doa harus selalu disertai dengan pembacaan Alkitab, supaya manusia tidak hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi juga mendengarkan suaranya yang memberikan arah dan hikmat bagi kehidupan. Oleh sebab itu, setiap orang percaya perlu menjadikan doa sebagai kebutuhan utama setiap hari, karena melalui doa manusia dibawa semakin dekat kepada Allah dan dipersiapkan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Demikian penjelasan pelajaran firman Tuhan untuk hari ini. Sampai bertemu pada pelajaran yang berikutnya. Tuhan memberkati kita semuanya.